Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita sekitar. Kita reaksi lagi sebuah video tentang Wahabi lagi ya. Di sini banyak sekali video-video saya itu mereaksi tentang Wahabi ya. Dan saya juga pengen tahu sih sebenarnya seperti apa Wahabi itu ya, yang menurut mereka itu dituduhkan kepada kaum salaf ini ya. Oke sahabat, ini sebuah video dari Kiai dari Madura yang merasa di Madura itu merasa terancam dengan kehadirannya Wahabi. Sebenarnya mereka itu tahu nggak ya Wahabi? Wahabi yang mereka tuduhkan itu Wahabi yang seperti apa ya? Oke sahabat, saya ingatkan kembali jangan lupa like dan subscribe-nya untuk terus dukung channel ini ya. Dan langsung saja yuk kita ikuti reaksinya. Ini dia. Menyikapi berbagai permasalahan bangsa hari ini, mengapa saya kemana-mana, saya sempat punya lelucon juga, kemana-mana saya selalu berusaha untuk melawan gerakan salafisme wahabisme. Apa Tapi salahnya, ternyata guys? kandang saya di Madura kebobolan sendiri. Jadi salah satu pesantren kakek saya itu Abah Kiai Nawawi itu ternyata sekarang menjadi motor gerakan salafisme wahabisme di Madura. Bagus Dan ini kalau bahaya. gitu ya. Saya sedikit bercerita, kemarin saya sowan ke salah satu cicit dari Mbah Syekhuna Khalil. Semoga hidayah selalu namanya menyertai ya orang-orang Madura. Mbah Yai Zubair Muntasor di Bangkalan. Baru minggu ini juga beliau berkata, "Nak, kalau wahabisme ini datang ke Madura, maka Madura itu pasti akan tenggelam dan akan menjadi biang rusuh." Ya, Mungkin saya dalam hati Wahabi ada lah Wahabi aja, yang orang Madura ini selalu menyebabkan bikin itu. rusuh kalau berkenalan dengan Ada unsur soal lain politik. kali. Karena sekarang yang paling membelah-belah orang NU di Madura itu adalah persoalan orientasi politik. Kan Makanya politik berarti Mbah Yai bukan karena Ma'ruf Amin pernah juga dipersekusi. Wahabi. Rumahnya Pak Mahfud juga pernah dipersekusi. Ini padahal semuanya orang NU. Tapi kemudian orientasi politik lah yang membelah semua itu dan berusaha mencabik-cabik kita hari ini, dan ditambah dengan akselerasi wahabisme di Madura sehingga betul-betul Madura terancam. Lalu Mbah Yai Zubair Muntasor bilang, kalau wahabisme ini kemudian berhasil menguasai Indonesia, maka semua orang Indonesia akan saling tikam satu sama lain. Tidak, maka malah akan sebaliknya ya, Indonesia akan semakin damai tikam satu sama lain dan kalau akan banyak saling orang-orang bermusuhan satu salaf sama ya. lain, karena memang kelompok ini adalah kelompok yang sudah terbiasa melakukan proses-proses hakimiyah dan takfiriyah. Hati-hati ya dengan Syiah. Ini mungkin dari trik-triknya Syiah ya. Trik Syiah seperti ini ya guys. Saat ini di sosial media ramai dibahas kesesatan Wahabi. Bagaimana menurut Ustaz? Wahabi mana yang dimaksud? Wahabi mana yang Sekarang dimaksud? di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah. Sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman. Sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Astagfirullah. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama. Perkataan Wahabi, seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan? Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah, iya, betul. Pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya, kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Orang-orang Lalu kemudian Syiah pemerintah triknya Yaman mulai seperti itu ya. menangkap-nangkapi ulama-ulama Sunni, dai-dainya, dengan anggap mereka teroris lah, mereka berpaham radikal, persis seperti di Jakarta sekarang. Sama kejadiannya. Ya, semoga sayangnya pemerintah kita nggak paham. membuka mata masalah ini, bahaya sekali. Semoga saja Saya ya sangat guys. dukung ada salah Kita satu doakan. mahasiswa tamat S3 kemarin di UIN itu di Makassar berhasil menulis disertasi dan dapat nilai yang bagus. Itu dia tulis Masya Allah. Syiah mengancam, ya, mengancam NKRI. Nah, Memang betul itu.
Dan itu terjadi, mereka memang seperti itu. Pada saat mereka, pemerintah sudah nangkapin ahli sunnah, sampai banyak masjid ditutup, rumah-rumah tahfidz Quran ditutup, dai-dai dikejarin, dipenjarain semuanya, mereka membalik menguasai pemerintahan. Hati-hati ya. Terjadi. Pemerintah Akhirnya pada saat Indonesia pemerintah sudah dikuasain, semua masjid dibakar, dirusak, wah penghafal Quran jangan banyak sampai dibunuh. ini Luar biasa terjadi deh pokoknya. seperti ya Makanya yang di pada Yaman saat ya. Presiden Yaman sadar, dia baru menyurat ke 6 negara Teluk untuk minta bantuan. Nah, masuklah Raja Salman membantu sekarang. Banyak orang tidak paham masalah itu, gitu kan? Ini bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahabi yang sering dilempar-lemparkan, dan saya tahunya itu sekarang. Istilah Wahabi ini tidak ada lain kecuali itu. Semua yang dari Saudi dianggap Wahabi, kan gitu. Karena di sana itu orang menjalankan sunnah yang murni. Pengajian Sama saya guys sering ya. dikatakan, oh pengajian Sekitar sekarang punya saya juga Wahabi. seperti itu ya. Kalau emang pengajian yang antum dengar dari awal Wahabi itu dari sekarang jam dan setiap menguasai hari, setiap minggu antum datang, Mekah. qala Allah, qala Rasul, begini pendapat ulama, kita jelaskan, antum anggap ini Wahabi, inilah pemahaman yang benar. Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan. Tapi momok itu ingin diangkat oleh orang-orang Syiah, karena yang banyak bongkar kedoknya Syiah itu orang-orang Saudi memang, di Saudi, memang dari Madinah dan Mekah, gitu kan, yang membongkar mereka. Makanya mereka melempar momok itu. Jadi sebenarnya ini informasi cuma disembang-sembang siurkan yang tidak benar. Ya betul. Dan Masya Allah tabarakallah, sehat selalu Ustadz Khalid ya. Semoga Ustadz dipanjangkan umurnya dan selalu kali kehidupan Ustadz Khalid bersalamah ya. Oke sahabat, itu tadi penjelasan dari Ustadz Khalid ya. Jadi kita itu jangan tertipu dengan tipu daya orang-orang Syiah ya, yang menggembar-gemborkan bahwa Wahabi itu sesat, Wahabi itu radikal seperti itu. Jadi trik-trik mereka ya, supaya setelah nanti semuanya ahli sunnah wal jamaah ini tersingkirkan, mereka akan menguasai pemerintah ini. Jadi inti dari video tadi ya, kalau menurut sahabat jemaah itu kurang benar dengan pendapat saya, boleh komentar di kolom komentar ya, tapi dengan cara sopan santun. Oke guys, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.